warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini, pada kesempatan pagi hari ini, kita dapat melangsungkan pembelajaran kembali meskipun masih dalam keadaan daring. Walau bagaimanapun, kita harus tetap bersemangat dalam mencari ilmu. Semoga kalian di rumah masing-masing diberi kesehatan, diberi semangat oleh Allah untuk melaksanakan pembelajaran. Sebelum melaksanakan pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama, buka bersama-sama pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi dapat memperlancar pembelajaran pada pagi hari ini dan kalian dapat memahami materi pada pagi hari ini dan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Langsung saja kita pada pagi hari ini akan belajar mengenai sholat Jumat. Yang pertama, kita akan belajar pengertian sholat Jumat. Sholat Jumat yaitu sholat yang dikerjakan di hari Jumat yang berjumlah 2 rakaat yang dilakukan secara berjamaah dan dilaksanakan setelah khutbah. Jadi sholat yang dilaksanakan pada waktu duha di hari Jumat itu bukan dinamakan sholat Jumat dan harus dilaksanakan secara berjamaah dan setelah khutbah. Yang kedua, sholat Jumat pada prinsipnya sama dengan sholat wajib yang dilaksanakan harus secara berjamaah. Sholat Jumat adalah sholat wajib atau fardu ain yang dilaksanakan oleh setiap muslim laki-laki dalam setiap minggunya pada hari Jumat. Sholat Jumat dilaksanakan secara berjamaah dan tidak boleh dilakukan secara sendiri-sendiri. Agar sholat Jumat dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka kalian semua harus mengetahui ketentuan-ketentuannya. Dalil diperintahkannya sholat Jumat terdapat pada Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk menunaikan sholat di hari Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Yang kedua yaitu syarat sah sholat Jumat. Adapun syarat sah sholat Jumat, yang pertama yaitu sholat Jumat dilakukan di suatu tempat, di desa atau di kota yang termasuk ke dalam lingkup perkampungan. Jadi di lingkup perkampungan itu adalah suatu desa atau kota yang dimana di situ terdapat penduduk yang mencukupi untuk sholat Jumat. Yang kedua dilakukan ketika sudah mulai waktu zuhur. Jadi jika belum masuk waktu zuhur, maka sholat Jumat itu belum boleh dilaksanakan. Yang ketiga, wajib dilakukan secara berjamaah dengan jumlah minimal adalah 40 orang. Jadi sekurang dari 40 orang, maka sholat Jumat itu tidak sah. Yang keempat, dimulai dengan khutbah sebelum melaksanakan sholat Jumat. Jadi sebelum sholat Jumat itu harus dilaksanakan khutbah. Orang yang menyampaikan khutbah yaitu khatib.
Yang kelima, sholat Jumat sudah dapat dimulai ketika khotib telah membacakan rukun 2 khutbah. Jadi setelah khotib membacakan rukun 2 khutbah, maka sholat Jumat baru boleh dimulai. Syarat wajib sholat Jumat. Yang pertama, beragama Islam. Jadi orang yang tidak beragama Islam maka tidak sah melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua, sudah dewasa atau baligh. Jadi anak-anak yang belum menginjak usia dewasa atau baligh tidak diwajibkan sholat Jumat. Yang ketiga, tidak gila atau mengalami gangguan mental. Jadi orang yang gila dan tidak waras atau akalnya tidak sehat maka tidak wajib sholat Jumat. Yang keempat adalah laki-laki. Jadi laki-laki itu wajib sholat Jumat, sedangkan wanita tidak wajib. Yang kelima, sehat jasmani dan rohani. Jadi orang yang sakit itu tidak wajib sholat Jumat. Yang keenam, bertempat tinggal tetap atau menetap atau bermukim. Jadi orang itu menetap dalam lingkup perkampungan. Yang ketujuh, orang yang sedang dalam perjalanan jauh tidak wajib mengerjakan sholat Jumat. Jadi orang yang sedang bepergian jauh maka tidak wajib mengerjakan sholat Jumat. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Daruqutni yang artinya bagi musafir tidak wajib sholat Jumat. Hukum sholat Jumat. Sebenarnya beragam syarat melaksanakan sholat Jumat tersebut berasal dari hukum atau ketentuan yang sudah tercantum dalam Al-Quran serta hadis. Hukum mengerjakan sholat Jumat adalah wajib bagi setiap laki-laki muslim, di mana hal tersebut sudah tercantum dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. Kemudian di dalam Al-Quran sholat Jumat juga disebut wajib dilaksanakan bagi kaum laki-laki. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Abu Dawud, Daruqutni, Baihaqi, dan Hakim dengan arti yang berbunyi, sholat Jumat itu wajib bagi setiap muslim dengan berjamaah kecuali 4 orang. Yang pertama yaitu budak atau orang yang belum merdeka, yang kedua wanita, yang ketiga anak-anak, yang keempat orang yang sedang sakit. Selanjutnya, tata cara sholat Jumat. Di sini ada 20 tata cara sholat Jumat. Dari yang pertama yaitu membaca niat, membaca takbiratul ihram, membaca doa iftitah, membaca surat Al-Fatihah, membaca suratan pendek, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud kedua. Itu semua dengan tumakninah. Yang selanjutnya yaitu berdiri lagi menunaikan rakaat yang kedua, membaca surat Al-Fatihah, membaca surat pendek, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud kedua, dan tasyahud akhir dengan tumakninah. Yang terakhir, membaca salam, menengok ke kanan dan ke kiri hingga wajah samping nampak di belakang. Selanjutnya, dalam melaksanakan sholat Jumat, kita juga harus memiliki adab. Yang pertama, meluruskan shaf atau barisan. Jadi, jika di depan masih ada shaf yang kosong, harus segera diisi, karena itu adalah salah satu kesempurnaan sholat berjamaah, yang shafnya itu lurus dan rapat. Yang selanjutnya, ketika khotib sedang berkhutbah tidak boleh berbicara satu kata pun, karena jika kita berkata-kata saat khotib berkhutbah maka sholat Jumat itu sia-sia. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jika engkau berkata kepada sahabatmu pada hari Jumat, diamlah, dan khotib sedang berkhutbah, sungguh engkau telah berkata sia-sia.
hadis riwayat Muslim. Hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda yang artinya, barang siapa yang berbicara pada saat imam khutbah Jumat, maka ia seperti keledai yang memikul kitab, sedangkan yang mengingatkan orang untuk diam, maka tidak sempurna sholat Jumatnya. Hadis riwayat Ahmad. Yang terakhir, ketentuan keutamaan sholat Jumat. Jadi bagi kalian muslim laki-laki yang melaksanakan sholat Jumat, kalian akan mendapatkan yang pertama yaitu menghapus dosa. Di antara sholat 5 waktu, di antara Jumat yang satu dan Jumat yang berikutnya, itu dapat menghapuskan dosa di antara keduanya selama tidak dilakukan dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Karena pada hari Jumat adalah hari di mana Allah menyempurnakan Islam dan mencukupkan nikmat. Hal ini sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Keutamaan yang kedua yaitu mendapatkan pahala yang besar. Jadi seperti pada hadis, barang siapa mandi pada hari Jumat sebagaimana mandi janabah lalu berangkat menuju masjid, maka ia diibaratkan berkurban dengan seekor unta. Lalu barang siapa yang datang pada kesempatan kedua, maka dia seolah berkurban dengan seekor sapi. Sedangkan yang datang pada kesempatan ketiga, ia seolah berkurban dengan seekor kambing yang bertanduk. Sedangkan yang datang pada kesempatan keempat, maka dia seperti berkurban dengan seekor ayam. Serta yang datang pada kesempatan kelima, ia seolah berkurban dengan sebutir telur. Dan apabila imam sudah keluar, maka para malaikat hadir mendengarkan zikir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan setiap langkah saat seorang akan pergi melaksanakan sholat Jumat setara dengan mendapatkan ganjaran puasa serta sholat 1 tahun, seperti dalam hadis riwayat Tirmizi yang artinya, barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mencuci kepala dan anggota badan lainnya, lalu ia pergi di awal waktu atau ia pergi dan mendapati khutbah pertama, lalu ia mendekat pada imam mendengar khutbah secara diam, maka setiap langkah kakinya terhitung seperti puasa dan sholat 1 tahun. Jadi keutamaan sholat Jumat itu sangatlah besar. Allah yang maha pemurah, Allah yang maha pengasih. Jadi jangan sekali-kali bagi kalian muslim laki-laki yang memenuhi syarat untuk melaksanakan sholat Jumat, maka tunaikanlah. Karena jika kalian tidak memiliki alasan dan tidak mengerjakan sholat Jumat, maka kalian akan berdosa. Terima kasih anak-anakku sekalian. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini pada kali hari ini mendapatkan ridho dari Allah, mendapatkan pemahaman sehingga kalian dapat memahami dan dapat mengaplikasikan. Cukup sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.